Bu Turiah. Nah, ini kita kedatangan tamu Bu Turiah, salah satu warga Karangmojo yang juga atlet nasional ya Bu ya. Iya. Tapi yang saya ini atlet kan ya difabel Ibu ya. Iya Pak. Tapi luar biasa loh, ini kemarin katanya habis pulang dari Papua ya. Iya betul Pak. Jadi gini, sebelum kita berbicara dan membahas tentang Bu Turiah ini, kita tanya dulu nama lengkapnya Ibu siapa Ibu? Nah, Turiah Suwartoyo. Suwartoyo itu suami. Oh, nama suaminya. Iya. Ini Bapak baru di mana nih? Pergi. Baru pergi ada acara sendiri. Bapak juga pelatih itu ya Bu ya? Iya. Nah, kemarin itu kan beberapa bulan yang lalu habis dari kejuaraan di Papua ya Bu ya? Iya betul Pak. Itu kejuaraan apa Bu? Perlombaannya apa? Saya mengikuti tenis meja. Alhamdulillah saya ikut 3 nomor. Lumayan dapat semua Pak. Dapat semua? Iya. Di tenis meja? Iya. Itu yang saya tahu itu, kalau tenis meja itu Ibu pakai apa namanya, tangan kanan atau tangan kiri? Ya, semua pekerjaan itu saya lakukan tangan kiri Pak, karena yang tangan kanan saya itu layu sejak kecil, umur 7 tahun saya jatuh. Oh gitu, dari kecil memang ya Bu ya? Iya. Terus ketika masih kecil ini kan Ibu sekarang udah jadi atlet nasional ini. Nah, menyadari bahwa kepengen menjadi atlet atau cinta dengan olahraga itu sejak kejadian itu atau umur berapa? Waktu itu saya tertarik dengan teman-teman saya Pak, saya ingin bisa. Kemudian saya ikut latihan dengan teman-teman waktu saya di asrama YPAC Solo. Umur pinten itu Bu? Umur 7 tahun. Oh, habis jatuh terus saya merantau di Solo. Ya. Di asrama waktu itu, kemudian ada teman-teman pada latihan, saya ikut latihan gitu. Mulai ikut latihan? Iya. Terus di Solo langsung ke olahraga apa Bu? Waktu itu ya saya karena masih anak-anak ya ikut yang banyak sekali Pak. Ada catur, tenis meja, ada lari. Catur bisa juga ya? Bisa. Jadi siapa nanti yang mau main catur sama Bu Turiah ini. Nah itu terus gini, jadi ketika kecil itu ada nggak Ibu rasa kurang percaya diri dengan apa namanya keterbatasan fisiknya niku? Ya waktu awal-awalnya sih ada Pak, tapi karena kita membaur banyak teman, akhirnya ya kita sudah nggak minder lagi gitu Pak. Nggak minder ya Pak, iya. Justru itu menjadi motivasi atau penyemangat untuk Ibu terus ini ya berjuang ya. Iya Pak. Terus setelah dari Solo ke Jogja atau ke mana? Itu nganu Pak, gini, anak saya kan waktu kecil ditanya, Dek mau sekolah di mana, di Solo atau di Jogja? Saya di Jogja aja Pak. Kemudian kita merantau di Jogja dan saya keluar dari kerja saya di YPAC. Oh gitu. Iya. Sambil terus latihan olahraga terus itu iya. Ya. Nah ini sebelum sampai ke tadi juara yang Papua tadi, kita mulai dari awal dulu Bu. Jadi awalnya jenengan pernah pertama kali ikut kejuaraan atau perlombaan di tingkat apa dulunya Bu? Ya intinya juga tingkat nasional, tapi waktu itu namanya Porpenca, Pekan Olahraga Cacat. Sebelum di tingkat nasional kan mungkin di tingkat RW pernah dulu atau RT iya. itu. Waktu itu saya ikut itu lupa apa namanya, untuk anak-anak yang sekolah umum itu apa namanya itu olahraga itu ada beberapa kecamatan di Solo. Alhamdulillah ya saya bisa mengalahkan orang-orang yang normal itu. Malah mengalahkan. Saya dapat juara 1 waktu itu. Itu padahal perlombaannya bukan untuk untuk orang difabel. Ya? Untuk umum gitu. Untuk umum, malah menang ya Bu. Iya, namanya kalau nggak salah itu olahraga. Ya maksudnya untuk olahraga untuk jenis anak-anak SD gitu loh Pak itu. Oh, untuk SD itu. Mungkin intinya porseni mungkin Pak. Oh iya, porseni itu ada. Porseni gitu. Itu apa?
bulu tangkis atau Saya tenis meja. Oh, dari awal memang tenis meja Iya, ya? waktu itu saya bisa ngalahkan dari teman-teman kecamatan Serengan, Lawean, gitu waktu saya di Solo Pak itu. Wah, luar biasa gitu. Jadi Senang sekali. ketika jenengan apa namanya ada keterbatasan fisik yang tidak, salah satu tangannya tidak berfungsi, malah jenengan malah termotivasi untuk menjadi ini ya seorang atlet aja di situ. Nah, setelah dari apa tadi porseni tadi langsung ada yang narik atau gimana? Iya, waktu itu ada intinya ada NPC Pak. Jadi khusus untuk difabel. Waktu itu saya ikut di Solo. Di Solo saya juga waktu itu saya bisa ikut tanding di Jakarta, di Malang, sampai di Jakarta juga, Jogja ya? gitu. Waktu itu sudah namanya tingkat nasional Pak. Kalau nggak salah di Jogja itu tahun 1991 kalau tidak salah itu Pak. Tahun 91? Iya, itu nasional juga tingkatnya. Itu langsung ke Jakarta juga berarti ya Bu? Jakarta ya. Nah, terus juara atau medali yang pertama kali didapat Ibu itu di mana Bu? Ada sekarang Pak. Itu apa itu kejuaraan? Ada Pak, medali emas. Banyak sekali itu Pak. Banyak. Saya udah nggak bisa ngitung. Jadi memang udah prestasinya udah luar biasa gitu Iya. ya. Nah, tadi kan selain tenis meja kan jenengan juga menyampaikan bahwa ada catur, terus apa tadi lomba lari juga. Iya. Ikut juga. Iya. Lomba lari bisa. Lari itu habis itu ada pialanya. Ada juga Lari pialanya? 100 meter itu di rumah. Itu gimana Bu dulu menangnya? Waktu itu ini saya di gedung olahraga Jogja ini Pak. Among-Rogo? Bukan, satunya Mandala Krida? Mandala Krida. Oh, Mandala Krida Iya. itu? Itu. Oh, di sana, Jadi Pak? belum lama Pak, mungkin baru beberapa tahun gitu. Oh, lomba lari itu ya? Iya. Kalau yang catur tadi pernah? Catur ya juga baru sama, nggak lama juga. Menang juga? Iya, juara 1 itu ada pialanya. Ternyata malah diborong nih. Wah, nah, dan saya usia jenengan berapa Bu? Gimana? Usia jenengan sekarang berapa? Kalau sekarang mau muda apa mau tua ya Pak? 56. 56? Iya. Kalau untuk difabel itu nggak ada batasan? Kalau untuk difabel kayaknya nggak ada batasnya Pak. Kalau masih berprestasi gitu masih bisa ikut. Masih bisa termasuk yang kemarin di Papua itu ya? Iya. Papua itu kemarin apa? Peparnas atau apa? Peparnas, Pekan Paralimpik Nasional itu Pak. Jadi kalau untuk difabel Peparnas, kalau untuk orang sehat itu PON. Oh, Sama, kalau Pak. yang untuk Iya. sebelumnya jadi setelah PON selesai baru diadakan Peparnas itu Iya. biasanya ya? Iya Pak. Terus membawa piala apa aja Bu? Alhamdulillah saya tenis meja single juara 2, double mix juara 3, single untuk elit itu juara 3. Juara 3 juga? Iya. Wah, alhamdulillah jadi luar biasa prestasinya Bu Turiah ini. Terus kemarin sampai Papua ya. Nah, biasanya kan gini, kalau juara itu kan pasti ada bonusnya. Nah, itu bonusnya biasanya digunakan untuk apa sama Ibu? Ya ini Pak, untuk kebutuhan sehari-hari. Ya kalau ingin sih saya punya niatan ingin berbagi kalau yang tidak mampu. Intinya Malah punya seperti itu. niatan seperti itu aja. Iya Pak. Terus apa namanya, nggak pernah ada niatan kepengen, wah nanti kalau pas dapat uang untuk beli sesuatu apa atau untuk liburan kemana itu enggak. Malah untuk berbagi sih. Iya Pak. Wah, ini mulia sekali ini pemikirannya Bu Turiah ini. Jadi terus dari kemenangan tersebut Bu, yang paling berkesan itu ketika jenengan memenangi perlombaan di mana? Di Papua kemarin Pak. Oh, yang Papua kemarin? Iya. Perjuangannya memang berat ya Bu? Wah, perjuangannya luar biasa Pak. Alhamdulillah saya sekian tahun ikut ya dapat lah, intinya bonus tapi alhamdulillah kemarin lebih dan lebih matur nuwun. Alhamdulillah ya Bu, ya, disyukuri berapapun hasilnya ataupun berapapun yang kita dapat, kita bersyukur itu kan udah sangat menjadi berkah Bu.
Iya, amin. Terus kemarin udah untuk beli apa, Bu? Wah, rahasia Pak. Jadi baru berapa bulan ini kok ya? Iya. Itu Ibu kalau latihan itu kan tentunya pasti ada jadwal latihan khusus itu. Iya, Pak. Itu latihannya di mana dan jam berapa biasanya? Kalau latihan tuh di alun-alun utara, biasanya Senin sampai Jumat. Jadi 5 hari jam 3 sampai jam 6. Jam 3 sampai jam 6 sore. Iya, Itu iya. pasti ini ya, nggak pernah bolong ya jenengan? Itu nggak boleh Pak, nggak boleh bolong kan itu kalau masuk namanya masuk pelada harus disiplin. Disiplin ya? Iya. Terus nanti yang ngantar ke sana Bapak? Suami Pak Wartoyo. Pak Wartoyo, yang latih Bapak juga? Iya. Kenapa nggak latihan di rumah, Bu? Padahal yang, tapi ini ya memang bareng-bareng ya, Bu? Iya. Terus kalau anak tertarik juga nggak, Bu, untuk di dunia? Anak saya alhamdulillah nggak tertarik Pak. Dia senangnya mikir katanya daripada olahraga. Tapi untuk alhamdulillah untuk jaga diri ya bisa, intinya olahraga untuk kesehatan. Oh, untuk kesehatan. Iya. Terus kemarin ini kan apa namanya dalam menghadapi PON itu yang di Jakarta ya? Yang di Jakarta apa? Yang ASEAN. Yang ASEAN. Paralimpik apa? ASEAN Para Games. ASEAN Iya. Para Games itu jenengan juga persiapannya berapa bulan, Bu, dalam menghadapi itu untuk latihan? Kalau yang kemarin saya mengikuti itu karena ya itu saya dapat panggilan terakhir dari bulan Agustus, September, Oktober kita main Pak. Oh, jadi memang kalau seandainya mau ada event gitu berapa bulan itu memang latihannya di lebihin ya, Bu, ya, lebih matang lagi ya? Iya, biasanya kalau untuk persiapan yang untuk tingkat internasional itu panggilan pelatnas dari bulan Januari, Pak. Oh, dari bulan Januari? Iya. Nah, berarti ini di tahun 2022 ini yang terdekat event apa, Bu? Kayaknya kalau nggak salah ya itu Pak di Vietnam apa gitu. Oh, yang Vietnam? Iya. Ada 2 event, kayaknya Vietnam sama Cina itu Pak. Sama Cina? Iya. Jenengan juga ikut ini nggak seleksi nggak, Bu? Insya Allah Pak kalau terpanggil pelatnas. Amin, mudah-mudahan kita doakan. Amin. Biar nanti Bu Turiah bisa lolos ya untuk Amin. mewakili atas nama Indonesia ke Vietnam atau ke Cina ya, Bu, ya. Amin. Iya Pak. Terus ini sejauh apa support dari pemerintah ke Ibu ini untuk para difabel ini? Ya mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan lagi, tapi alhamdulillah seperti olahraga yang kemarin ya pemerintah sudah memberi bonus cukup lumayan. Ya, jadi memang tujuan saya mengundang Ibu ke sini itu kan biar kita lebih dekat lagi dengan para difabel ataupun pemerintah mulai dari tingkat RT, RW, Duko itu lebih memperhatikan warganya, apalagi ini Ibu bisa berprestasi kan luar biasa, mengharumkan nama wilayah mulai dari RT sampai tingkat nasional bahkan nama Indonesia gitu ya. Nah, nanti kan mudah-mudahan di tingkat RT, RW, Duko, kelurahan itu lebih diperhatikan lagi, Bu. Ya Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi juga ya, Bu. Selama perlombaan itu kemarin, kalau untuk konsumsinya itu terjamin nggak kira-kira? Karena kemarin waktu sepak bola itu kan ada yang ngomong cuma dikasih nasi kotak atau apa. Kalau untuk konsumsi jelas terjamin Pak. Ya memang kalau karena pandemi ini, jadi memang nasi kotak. Siang dan malam nasi kotak, pagi kita makan di hotel. Di hotel, tapi Iya. untuk lauk pauknya itu udah memang Pauknya enak. enak berkualitas. Tapi ya itu mungkin karena kita orang Jawa dengan orang Timur ya lidahnya lain. Kalau itu masalah selera gitu. Iya. Tapi itu. kalau untuk yang jelas untuk apa namanya konsumsi atau untuk makan sehari-hari terjamin ya, Bu, ya? Terjamin, sangat-sangat terjamin Pak. Terus biasanya kalau dari
ibu dari kegiatan ke luar kota gitu perlombaan, itu ada waktu untuk pikniknya nggak di sana? Ada Pak, alhamdulillah kemarin itu piknik ke Papua Nugini. Sampai Papua Nugini? Perbatasan antara Papua Nugini luar negeri kayaknya Pak, kalau nggak salah itu Ya, kita bareng-bareng ke sana. Dari Papua sama Papua Nugini. Iya. Iya. Oh, sampai sana juga? Iya Pak. Rame-rame sama teman-teman? Iya. Jadi kemarin yang berangkat dari Jogja ke Papua itu berapa atlet, Bu? Kalau tidak salah itu atletnya 87. Kemudian pelatih, pendamping semuanya 100, sekitar 160. Sekitar 160. Iya. Kalau dari Purwomartani sendiri, ini kan Ibu kan memang warga Karangmojo, Purwomartani. Nah, dari Purwomartani ada nggak? Yang atletnya cuma saya Pak. Difabel cuma Ibu? Iya, Pak Wartoyo pelatihnya. Pelatih atletik tapi Pak Wartoyo. Jadi Mas, ini banyak yang belum tahu bahwa di Purwomartani itu ada atlet nasional, tingkat nasional, dan ini mungkin baru ini, makanya yang saya undang ke sini biar warga Purwomartani tahu, nanti mungkin dari kelurahan juga tahu juga bahwa Purwomartani punya orang berprestasi. Nah, mudah-mudahan kedepannya support dari pemerintah semakin baik. Amin. Terus juara-juaranya Ibu juga semakin banyak dicapainya. Amin. Terus ada impian yang belum tercapai betul Bu ini? Impian apa ini? Selain di olahraga ataupun tetap di olahraga, itu impian yang belum tercapai Bu di mana? Dalam arti yang untuk olahraga atau di luar olahraga, maksudnya kalau ingin punya bonus cukup ya ingin umroh atau haji gitu Pak. Itu impian yang belum terlaksana di situ. Iya. Ya mudah-mudahan kita doakan ini satu kali event lagi, ini juara lagi Bu. Amin. Nanti semoga ini ketika nanti ada event Ibu menang dan menang lagi bisa disegerakan untuk umroh ataupun haji. Amin. Nah, jadi ini sebelum kita akhiri obrolan ini, Bu Turia, mungkin ada kata-kata untuk memotivasi teman-teman semua ataupun pesan-pesan kepada teman-teman. Kira-kira monggo, Bu. Ya. Ya, untuk semuanya saja saya minta tolong yang difabel tidak patah semangat, yang punya prestasi harus semangat, nggak bisa harus latihan supaya bisa. Jadi nanti kalau kita sekarang belum dapat hasil, tahun-tahun yang akan datang insya Allah akan memetik hasilnya. Dan untuk teman-teman semuanya, untuk yang tidak difabel, harus semangat, harus latihan apapun, entah itu olahraga, entah itu yang senang olahraga, yang senang musik ya musik, itu semuanya harus dipelajari supaya besok yang akan datang pasti memetik hasilnya. Nah, jadi kita harus termotivasi dari apa yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Bu Turia ini, walaupun dengan segala keterbatasannya, tetapi Bu Turia ini bisa melawan atau bahkan melampaui kemampuannya dan memang bisa berprestasi. Jadi teman-teman semuanya, kita harus tetap semangat, jangan sampai kita gampang putus asa. Ini loh, kita contoh semangatnya dari Bu Turia. Itu ketika kecil dia pernah kecelakaan, malah justru itu yang membangkitkan dirinya untuk bangkit dan akhirnya sampai hari ini bisa berprestasi, menjuarai beberapa perlombaan ya Bu ya. Iya. Bu Turia, mungkin cukup segitu dulu. Terima kasih. Nanti jangan kapok untuk diundang ke sini ya Bu ya. Oh tidak Pak. Nanti kapan lagi mau dipanggil siap. Yes.